perlu diingat bahwa semangat juang kita tuh harus terus menyala, sehingga ketika kita menemukan blocker, kita tahu kita larinya harus kemana. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin di sini saya bersama Kak Galuh di sini. Ini adalah hari terakhir Kak Galuh di Refactory. Kita akan mungkin ngobrol-ngobrol banyak nantinya ke depannya sama Kak Galuh. Untuk Kak Galuh nih, mungkin kalau boleh tahu nih, saat ini jabatannya Kak Galuh nih di Refactory apa sih? Saat ini aku jadi project manager di Refactory. Oke, jadi project manager di Refactory ya. Kalau boleh tahu, pengalaman sebagai PM sendiri di Refactory seperti apa sih? Tentunya ada beberapa banyak proses sih Mas. Dari pertama masuk itu masa probation itu nggak langsung menjadi project manager. Okay. Kalau di pengalaman aku kemarin start awalnya itu di admin project manager. Aku belajar untuk membuat report, terus mengenal project-project yang sekarang ada, terus berhubungannya lebih ke finance dan report yang nantinya diberikan ke klien juga, terus memudahkan atau membantu penjalanan project dari sisi project manager utamanya. Oke, ada nggak sih pengalaman yang mungkin menarik dan itu bisa menjadi kayak apa ya, kayak wawasan tambahan dari Kak Galuh sendiri? Ada banyak sebetulnya pengalaman yang baru pertama dirasakan juga. Selain pastinya posisinya sendiri aja itu udah hal baru. Dari yang sebelumnya aku bekerja di tempat lain, ini kan termasuk posisi baru yang aku pilih ya untuk mendaftar di sini. Terus dari sisi pengalaman project-project yang dihandle juga sangat beragam. Di sini dari project yang masuk atau yang kita handle itu memungkinkan kita untuk belajar hal baru. Tadi kan Kak Galuh di PM ini termasuk hal yang baru nih. Kalau boleh tahu mungkin sebelumnya Kak Galuh sendiri pengalamannya seperti apa? Oke, kalau dari background pendidikan aku lulusan dari jurusan ilmu komunikasi. Terus pengalaman sebelumnya itu di posisi yang lebih sering customer experience atau di bagian credit data analysis. Nih mungkin untuk teman-teman di luar sana nih Kak Galuh, mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Apa sih benefit yang mungkin didapatkan ketika teman-teman semua daftar di Refactory, entah itu mungkin nanti jadi project manager ataupun mungkin nanti daftar di IP. Apa sih mungkin yang bisa didapat mereka dari Refactory sendiri? Pembelajaran, terus pengalaman dari berbagai jenis project yang masuk, terus benefit lainnya selain dari segi salary dan lain-lain ya. Di sini sangat, kalau di divisiku ya, yang karena kan aku belum pernah pindah ke divisi lain. Kalau secara divisi aku di sini teman-teman itu saling support satu sama lain. Jadi di sini kita akan punya pengalaman pembelajaran yang akan ada mentornya juga. Terus nggak usah ngerasa takut ketika kita belum punya pengalaman yang sama dengan teman-teman di sini. Karena kita kan akan dapat pengalaman langsung untuk misalnya handle project, terus learning by doing itu banyak banget di sini. Itu pengalaman berharga sih. Kayak jadi berani nggak berani kita akan jadi berani. Selama sebelum masuk Refactory, kemudian masuk Refactory, ada nggak sih yang berubah dari Kak Galuh? Dampaknya untuk aku selama kurang lebih 1 tahun ini join di Refactory pasti disiplin. Karena sebagai project manager kalau kita nggak disiplin ya project yang kita handle nggak akan berjalan dengan baik. Itu satu. 2, lebih organize. Kalau kita jadi project manager tapi nggak organize, ya project kita nggak akan tahu nih flow-nya udah sampai mana, terus implementasinya itu udah masih sesuai dengan track yang udah kita buat di awal atau enggak. Terus yang ketiga, teamwork. Oke. Mungkin terakhir nih Kak Galuh, untuk mungkin pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen belajar di Refactory, bekal seperti apa sih yang harus dibawa gitu? Mungkin ada beberapa, salah satunya kita harus mungkin nggak apa-apa kayak aku nih, misalnya kita nggak punya background pendidikan yang sama harus IT gitu, tapi setidaknya kita punya
semangat untuk belajar hal baru. Itu yang harus disiapkan. Yang kedua, kita harus tetap memastikan api semangat dari awal itu tuh terus menyala. Perlu diingat bahwa semangat juang kita tuh harus terus menyala, sehingga ketika kita menemukan blocker, kita tahu kita larinya harus kemana. Misalnya, nggak usah takut atau minder untuk ngobrol dengan orang yang lebih senior di sini, karena semua orang akan terbuka untuk membantu kita dan menyelesaikan masalah kita. Oke, terima kasih waktunya Kak Galuh, sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa juga berbagi ilmunya kepada orang lain, mungkin teman-teman sekitar nantinya. Sukses selalu, terima kasih Kak.